Jauh di dalam tubuh ikan dan udang yang kita budidayakan, terdapat sebuah dunia yang kompleks dan dinamis. Sebuah arena pertarungan tak kasat mata yang menentukan kesehatan, pertumbuhan, dan bahkan kelangsungan hidup mereka. Dunia itu adalah saluran pencernaan. Seringkali kita hanya menganggapnya sebagai pipa panjang untuk mencerna makanan, namun pada kenyataannya, usus adalah benteng pertahanan pertama dan terpenting, sekaligus pusat dari kehidupan itu sendiri. Dinding usus adalah sebuah perbatasan yang luar biasa. Di satu sisi, ia harus sangat efisien dalam menyerap setiap molekul nutrisi dari pakan untuk diubah menjadi energi dan daging. Di sisi lain, dinding yang sama harus menjadi penghalang yang kokoh, mampu mencegah jutaan bakteri jahat, virus, dan racun dari lingkungan air masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan penyakit. Keseimbangan antara penyerapan dan perlindungan ini adalah kunci dari semua kesehatan. Dalam kondisi budidaya intensif, tekanan pada benteng ini sangatlah besar. Kepadatan tinggi, fluktuasi kualitas air, dan stres akibat penanganan dapat melemahkan pertahanan usus. Ibarat sebuah kota yang gerbangnya dijaga ketat, stres dapat membuat para penjaga lelah dan lengah. Saat itulah patogen atau bakteri jahat seperti Vibrio menemukan celah untuk menyerbu, menginfeksi, dan menyebabkan malapetaka yang kita kenal sebagai kegagalan panen. Oleh karena itu, memahami dan memperkuat kesehatan usus bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sebelum kita berpikir tentang obat-obatan untuk membasmi musuh yang sudah masuk, ada strategi yang jauh lebih cerdas, memperkuat pasukan penjaga di gerbang itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengirimkan bala bantuan ke garis depan pertahanan yang tersembunyi ini? Jawabannya terletak pada kekuatan para mikroba baik. Ketika mendengar kata bakteri, banyak dari kita langsung berpikir tentang penyakit. Namun, kebenarannya adalah sebagian besar bakteri di dunia ini bersifat netral atau bahkan sangat bermanfaat. Disinilah konsep probiotik masuk sebagai sebuah revolusi pemikiran. Probiotik, secara sederhana, adalah mikroorganisme hidup yang ketika diberikan dalam jumlah yang cukup, akan memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Mereka adalah pasukan elit, bala bantuan yang sengaja kita kirimkan untuk memperkuat pertahanan alami. Penting untuk dipahami bahwa probiotik bukanlah obat. Obat, seperti antibiotik, bekerja seperti bom yang menghancurkan semua bakteri tanpa pandang bulu, baik yang jahat maupun yang baik. Akibatnya, setelah pengeboman selesai, ekosistem usus menjadi kosong dan rentan untuk kembali dijajah oleh bakteri jahat yang mungkin lebih kuat. Sebaliknya, probiotik bekerja dengan cara yang lebih elegan dan berkelanjutan. Mereka tidak membunuh secara membabi buta. Alih-alih menghancurkan, probiotik bekerja dengan cara memperkuat dan menyeimbangkan. Mereka adalah para penghuni baik yang kita perkenalkan ke dalam ekosistem usus, untuk membantu para penghuni baik yang sudah ada. Tujuannya adalah menciptakan sebuah komunitas mikroba yang didominasi oleh pasukan yang menguntungkan, sehingga bakteri patogen sulit untuk tumbuh dan berkembang biak. Mereka membentuk sebuah perisai hidup yang melindungi dinding usus. Strain probiotik yang umum digunakan dalam aquaculture, seperti bakteri dari genus Bacillus dan Lactobacillus, telah dipilih secara khusus karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi saluran cerna ikan dan udang, serta kemampuannya memberikan efek positif. Memberikan probiotik ibarat merekrut tentara terbaik dan mengirim mereka ke benteng yang paling krusial untuk memastikan kemenangan jangka panjang, bukan hanya kemenangan sesaat. Salah satu strategi paling cerdas dan efektif yang digunakan oleh pasukan probiotik adalah apa yang oleh para ilmuwan disebut competitive exclusion, atau penyingkiran kompetitif. Bayangkan saluran pencernaan sebagai sebuah lahan subur dengan ruang dan sumber makanan yang terbatas. Siapapun yang datang lebih dulu dan berkembang biak lebih cepat, dialah yang akan menguasai lahan tersebut. Disinilah probiotik memainkan peran strategisnya. Ketika kita memberikan probiotik melalui pakan, kita secara sengaja membanjiri usus dengan jutaan bakteri baik. Pasukan ini dengan cepat menempel pada dinding-dinding usus, menduduki semua titik strategis yang ada. Mereka mengklaim ruang hidup dan mulai mengonsumsi nutrisi yang tersedia di sekitarnya. Dengan kata lain,
Mereka melakukan pengepungan, menguasai semua sumber daya vital sebelum musuh sempat tiba. Sekarang, bayangkan bakteri patogen seperti Vibrio masuk ke dalam usus yang sudah didominasi oleh probiotik. Mereka akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tempat untuk menempel sudah penuh diduduki. Makanan yang mereka butuhkan untuk berkembang biak sudah habis dikonsumsi oleh para penghuni baik. Tanpa ruang dan tanpa makanan, populasi patogen tidak bisa berkembang. Mereka menjadi lemah, kalah jumlah, dan akhirnya tersingkir dari sistem secara alami. Ini adalah sebuah strategi pertahanan yang proaktif dan tanpa kekerasan. Probiotik tidak perlu melepaskan tembakan. Mereka menang dengan cara menjadi lebih banyak, lebih cepat, dan lebih efisien dalam memanfaatkan lingkungan. Dengan secara konsisten memasok probiotik, kita memastikan bahwa benteng pertahanan usus selalu dijaga oleh pasukan yang loyal dan kuat, menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi para penyerbu kapanpun mereka mencoba masuk. Selain strategi pengepungan yang pasif, pasukan probiotik juga memiliki kemampuan ofensif yang canggih. Mereka adalah pabrik biokimia mini yang bekerja tanpa lelah di dalam usus, menghasilkan dua jenis produk utama yang sangat bermanfaat. Senjata alami untuk melawan musuh dan enzim untuk membantu teman. Ini adalah dimensi lain dari kehebatan mereka. Pertama, mengenai senjata alami. Beberapa strain probiotik, terutama Bacillus sp, mampu menghasilkan senyawa antimikroba yang disebut bakteriosin. Senyawa ini dapat dianggap sebagai rudal presisi yang secara spesifik menargetkan dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Tidak seperti antibiotik spektrum luas, bakteriosin seringkali lebih selektif, menyerang musuh tanpa merusak pasukan kawan. Ini adalah cara probiotik untuk secara aktif membersihkan lingkungan dari ancaman potensial. Kedua, dan tidak kalah penting, adalah peran mereka sebagai pabrik enzim. Pakan ikan dan udang modern seringkali mengandung bahan baku nabati yang kompleks dan sulit dicerna. Probiotik mampu menghasilkan berbagai macam enzim pencernaan tambahan, seperti amilase, protease, dan lipase, yang tidak diproduksi secara optimal oleh ikan atau udang itu sendiri. Enzim-enzim ini bekerja seperti gunting molekuler, memecah nutrisi kompleks dalam pakan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih mudah diserap. Kombinasi kedua fungsi ini menciptakan sebuah efek sinergis yang luar biasa. Di satu sisi, probiotik melindungi inang dari infeksi. Di sisi lain, mereka membantu inang mendapatkan lebih banyak energi dan bahan bangunan dari setiap butir pakan yang dikonsumsi. Hasilnya adalah ikan dan udang yang tidak hanya lebih sehat, tetapi juga tumbuh lebih efisien, mengubah pakan menjadi daging dengan lebih baik. Mereka tidak hanya menjaga rumah, tetapi juga membantu mengisi lumbung. Semua proses biologis yang canggih di tingkat mikro ini pada akhirnya harus bermuara pada satu hal yang paling penting bagi pembudidaya: hasil panen yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Manfaat probiotik bukanlah sekadar teori di laboratorium. Ia adalah realitas yang dapat diukur dan dirasakan langsung di kolam atau tambak. Usus yang sehat secara langsung berbanding lurus dengan panen yang sejahtera. Dampak pertama yang paling sering dilaporkan adalah peningkatan laju kelangsungan hidup atau survival rate, SR. Dengan pertahanan usus yang kuat dan populasi patogen yang terkendali, wabah penyakit dapat dicegah sebelum terjadi. Ikan dan udang menjadi lebih tangguh, tidak mudah stres, dan mampu melewati fase-fase kritis dalam siklus hidup mereka. Angka kematian yang lebih rendah berarti lebih banyak individu yang berhasil tumbuh hingga ukuran panen, yang secara langsung meningkatkan total tonase. Dampak kedua adalah efisiensi pakan yang lebih baik, yang tercermin pada angka FCR yang lebih rendah. Berkat enzim tambahan yang diproduksi oleh probiotik, nutrisi dalam pakan diserap secara maksimal. Ini berarti, untuk menghasilkan 1 kg daging, dibutuhkan jumlah pakan yang lebih sedikit. Mengingat pakan adalah komponen biaya terbesar dalam budidaya, penurunan angka FCR sekecil apapun akan memberikan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan margin keuntungan. Terakhir, kombinasi dari kesehatan yang prima dan penyerapan nutrisi yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan seragam. Ikan dan udang mencapai ukuran pasar dalam waktu yang lebih singkat,
memungkinkan siklus produksi yang lebih pendek dan perputaran modal yang lebih cepat. Pada akhirnya, probiotik mengubah paradigma dari budidaya yang reaktif dan penuh risiko menjadi budidaya yang proaktif, stabil, dan jauh lebih dapat diprediksi kesuksesannya. Kita hidup di sebuah zaman di mana dunia semakin sadar akan bahaya resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam peternakan dan perikanan telah menciptakan bakteri super yang kebal terhadap pengobatan. Menghadapi tantangan global ini, akuakultur harus berevolusi. Kita harus beralih dari pendekatan kuratif yang mengandalkan obat-obatan kimia ke pendekatan preventif yang membangun kesehatan dari dalam. Disinilah probiotik menjadi pilar dari budidaya generasi baru. Mengadopsi probiotik bukan hanya tentang meningkatkan keuntungan sesaat. Ini adalah sebuah komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan. Ini adalah cara kita memproduksi pangan protein hewani yang aman, sehat, dan bebas dari residu antibiotik yang berbahaya bagi konsumen. Ini adalah jawaban akuakultur terhadap tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Budidaya yang menggunakan probiotik adalah budidaya yang bertanggung jawab. Lebih dari itu, penggunaan probiotik memberdayakan para pembudidaya. Mereka tidak lagi menjadi korban pasif yang hanya bisa berharap tidak ada penyakit datang. Sebaliknya, mereka menjadi manajer kesehatan yang aktif, yang setiap hari membangun ketahanan kawanannya. Mereka berinvestasi pada pencegahan, bukan pada pengobatan yang mahal dan seringkali terlambat. Ini memberikan rasa kontrol dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menjalankan usaha. Masa depan akuakultur adalah masa depan yang cerdas, di mana kita bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Probiotik adalah perwujudan sempurna dari filosofi ini. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan para mikroba baik, kita tidak hanya memastikan panen yang melimpah hari ini. Kita sedang membangun fondasi untuk industri akuakultur yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu menyediakan pangan bagi dunia untuk generasi-generasi yang akan datang. Inilah jalan menuju era budidaya tanpa antibiotik.